Seperti anak panah, Luo Feng menembak melewati padang rumput, kecepatannya mencapai tingkat yang menakjubkan. Menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meringankan beban dan juga menggunakannya untuk mendorong perisai di punggungnya. Luo Feng bergerak jauh lebih cepat daripada jika dia dengan tangan kosong. Gelombang-gelombang. Sprint. Sprint secepat mungkin. Jangan berhenti berlari. Saya harus meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin. Dengan latar belakang Li Wei, begitu dia meninggal, keluarganya mungkin akan memiliki beberapa jenis teknologi canggih khusus untuk memberitahu mereka. Ketika itu terjadi, mereka mungkin menggunakan satelit untuk menyelidiki tempat kejadian. Jika mereka menemukan saya, maka saya akan mendapat masalah. Luo Feng tidak tahu banyak tentang satelit, dan dia juga tidak tahu cara kerjanya. Namun saat Wargot, Lugang, mati, satelit merekam ledakan pasang tikus. Cukup banyak orang yang mengamati rekaman tersebut dengan cara khusus. Setelah mereka mengetahui tentang kematian Li Wei dan menemukan tempat di mana dia meninggal, mereka akan menggunakan satelit untuk menyelidiki. Semua langkah ini pasti akan memakan waktu. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah pergi sejauh mungkin secepat mungkin. Dan berlari di padang rumput akan membuat satelit lebih sulit menemukanku. Luo Feng berlari dengan mata merah. Tanpa kekuatan spiritualnya, tidak mungkin Luo Feng berlari lebih cepat dari 100 meter per detik. Tapi sekarang, kecepatannya sekitar 150 meter per detik. 150 meter per detik, yang mendekati 900 meter setiap 6 detik. Itu akan menjadi 9 km setiap menit. 45 km dalam 5 menit. Kecepatan ini sangat mengerikan. Biasanya, hanya panglima perang perantara yang bisa mencapai kecepatan seperti itu. Namun, Luo Feng tidak berani mengambil risiko. Dia tidak akan pernah melupakan waktu di mana dua wargot hebat datang untuk menyelamatkan regu petir ketika mereka dikelilingi oleh gerombolan monster. Ini menunjukkan betapa besar latar belakang Li Wei. Syukurlah, saya adalah anggota Dojo of Limits. Yah, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Orang tua dan saudara laki-lakiku semuanya tinggal di sektor tempur Dojo of Limits. Luo Feng tidak pernah mengkhawatirkan keselamatan keluarganya, karena jika para pejuang dunia bergabung dengan Thunder Dojo atau Dojo of Limits, keselamatan keluarga mereka dijamin setelah pindah ke sektor pejuang, dojo masing-masing. Pernah ada kasus pedang darah. Bloodblade adalah wargot tingkat mahir yang memiliki dendam terhadap Fang Yu, salah satu petarung di Dojo of Limits. Namun, Fang Yu telah lama meninggal di alam liar, jadi pedang darah yang kuat melampiaskan amarahnya pada semua keluarga Fang Yu, kerabat, orang tua, anak, keponakan, dan cucu. Semuanya terbunuh. Segera, publik menjadi murka. Perhatikan bahwa pejuang sering mati di hutan belantara. Keluarga yang ditinggalkan para pejuang ini selalu dilindungi oleh semua pejuang di dojo mereka. Karena tidak ada yang tahu siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup, jadi wajar saja, setiap orang bekerja sama untuk melindungi keluarga satu sama lain. Jadi siapapun yang berani menyentuh anggota keluarga dojo, menjadi musuh seluruh dojo. Begitu berita kematian keluarga Fang Yu menyebar, semua pejuang di Dojo of Limits di seluruh dunia marah. Keluarga seorang pejuang adalah sesuatu yang tidak boleh Anda sentuh. Jika Anda membunuh mereka, Anda menjadi musuh dengan semua pejuang di dojo itu. Setelah itu, petarung terkuat di dunia, Hong, secara pribadi muncul untuk menyelidiki masalah tersebut. Setelah mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Bloodblade, dia menggunakan semua jaringan informasi tidak hanya di semua pemerintahan di dunia, tetapi juga di aliansi SDM untuk mencari pejuang wargot tingkat lanjut yang melarikan diri ke hutan belantara. Setelah itu, seorang penyelidik yang otoritasnya hanya di bawah Hong, kepala instruktur dari markas besar dunia Dojo of Limits, dikirim. Orang ini juga eksistensi yang melampaui level wargot. Penyelidik ini membawa 36 wargot yang mengejutkan bersamanya untuk memburu Bloodblade. Pada akhirnya, Bloodblade bunuh diri. Dia mungkin takut ditangkap dan disiksa. Setelah kejadian itu, pencipta dua dojo terbesar, Dojo of Limits dan Thunder Dojo Hong dan Dewa Petir bahkan menyelenggarakan dan menyiarkan di seluruh dunia pertemuan peringatan untuk keluarga Fang Yu. Kedua petarung terkuat absolut ini juga mengungkapkan kemarahan mereka dalam pertemuan memorial ini.
Siapapun yang berani menyentuh keluarga petarung menyatakan perang melawan semua petarung di Dojo Off Limits dan Thunder Dojo. Dan dalam pertemuan peringatan ini, perwakilan telah dikirim dari masing-masing kota kantor pusat di 5 negara di dunia dan bahkan dari aliansi SDM untuk menanggapi dua pejuang terkuat ini. Sejak saat itu, tidak ada yang berani melukai keluarga petarung. Setiap negara telah menetapkan hukum untuk melarang pejuang membunuh satu sama lain. Tapi seperti yang diketahui semua orang, tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang terjadi di alam liar. Selain itu, pejuang sering bertempur di perbatasan hidup dan mati, jadi begitu mereka memiliki dendam, itu normal bagi mereka untuk saling membunuh. Jadi pembunuhan antar pejuang, setiap organisasi hanya bisa terus berpura-pura mengabaikannya, kecuali seseorang memiliki cukup bukti seperti video. Baru setelah itu, dojo atau pemerintah akan mengambil tindakan. Atau, mereka tidak akan menghadapinya. Namun, jika dendam antara dua petarung mulai mempengaruhi keluarga mereka, maka mereka menyeret semua kekuatan di seluruh dunia ke dalam konflik. Ayo masuk ke kota tanda pagar 023, Luo Feng menyerbu dari jalan raya ke kota terdekat, kota tanda pagar 023. Dia akhirnya bisa menghela nafas lega ketika dia tiba. Kota tanda pagar 023 inilah yang disebut, kota Suzhou, sebelum periode Grand Nirvana. Kota ini besar, jadi mungkin ada banyak pejuang di sini. Saya tidak ingin menarik banyak perhatian selama saya di sini, pikir Luo Feng dalam hati. Malam, di jalan raya, darah berceceran di sisi bas. Mayat keempat anggota regu petir juga ada di tanah. 10 detik setelah pemuda campuran, Li Wei meninggal. Berbunyi. Area dekat peti di seragam pertempuran mayat tanpa kepala Li Wei segera mengirimkan sinyal. Kota markas Jiangnan, area kota utama. Di sektor kecil yang disebut, air pegunungan Jiangnan, yang menduduki peringkat tanda pagar 2 dari 6 sektor paling boros di China dan peringkat tanda pagar 1 di kota Jiangnan. Sektor air pegunungan Jiangnan. Di daerah yang paling mewah dari seluruh wilayah kota utama terdapat beberapa gunung dan sungai yang diawetkan. Ketika kota markas Jiangnan pertama kali dibangun, banyak gunung dan perbukitan harus diratakan untuk memberi ruang bagi populasi yang padat. Pegunungan dan perbukitan dipindahkan dan diganti dengan banyak bangunan tempat tinggal yang tinggi. Hanya di sektor ini, yang menempuh jarak beberapa mil, pegunungan yang indah ini ada. Bahkan ada air terjun dan danau buatan manusia, menjadikannya tempat di mana pejabat tinggi pemerintah dan orang kaya yang tak terhitung jumlahnya ingin tinggal. Anda tidak bisa masuk ke tempat ini hanya dengan uang. Anda tidak bisa masuk ke tempat ini hanya dengan kekuatan. Di seluruh China, ada 6 kota pusat. Di 6 kota pusat ini, sektor indah seperti ini tidak umum. Dan sektor ini menempati urutan pertama di kota markas Jiangnan dan menempati urutan kedua di seluruh China. Di sektor air pegunungan Jiangnan, sebuah villa di puncak gunung luar biasa. Cahaya bintang yang berkabut menyelimuti seluruh puncak gunung. Hua-hua gelombang-gelombang, suara air terjun yang terbawa dari jauh. Di balkon villa di puncak gunung ada seseorang yang mengenakan seragam biru tua yang longgar dan duduk dengan bersila. Wajah dinginnya tampak seperti batu pahatan dan, meskipun matanya tertutup, orang bisa merasakan aura dinginnya memancar dari dirinya. Seluruh tubuhnya memberikan perasaan dingin hati. Dia adalah salah satu petarung terkuat di seluruh dunia, seorang wargot canggih, Liao, yang memiliki julukan, Vulture. BIP. Suara menusuk telinga tiba-tiba datang dari jam tangan yang tampak biasa di pergelangan tangannya. Liao tiba-tiba membuka matanya dengan ganas, yang bersinar seperti kilat. Wei, wajah dingin Liao yang seperti patung tiba-tiba mengeluarkan wajah terkejut dan marah. Hubungi 2 pengawal Wei, Liao memerintahkan arlojinya. Arlojinya adalah salah satu produk paling canggih dari aliansi hari, yang saat ini tidak dijual di pasaran. Kedua pengawal itu juga mati. Cahaya yang samar bersinar bisa dilihat di mata Liao. Suara mendesing. Liao langsung berubah menjadi bayangan saat dia langsung bergegas ke lantai 3 villa. Lantai 3 ini memiliki puluhan ruangan, salah satunya adalah auditorium yang besar. Bayangan kabur itu berkumpul dan berdiri di auditorium. Nyalakan. Masuk ke mode pencarian petarung. Petik 2. Dengan perintah Liao, sebuah peralatan raksasa di sisi auditorium mengeluarkan cahaya berkabut, yang terfokus di tengah auditorium dan menjadi hologram 3D.
Bapak Li Yao. Semua yang bisa dilihat di hologram 3D adalah seseorang, yang merupakan seorang lelaki tua yang mengenakan setelan hitam. Pria tua yang mengenakan jas hitam ini sedang menatap Li Yao. Sebenarnya tepat saat hologram 3D terbentuk, aparat yang memproyeksikan hologram tersebut juga merekam Li Yao, yang kemudian diproyeksikan ke target lain di auditorium. Konfirmasikan lokasi anakku Li Wei, semua yang bisa dilihat di wajah Li Yao adalah tergesa-gesa, cari posisi semua wargot dalam radius 100 mil dari posisinya. Tidak ada wargot dalam radius 100 mil dari posisi Li Wei, kata pria tua yang memakai jas hitam itu. Bagaimana mungkin? Belum setengah menit berlalu, wajah Li Wei berubah drastis. Dengan perangkat berseragam pertempuran putranya, itu akan mengirim sinyal 10 detik setelah mendeteksi jantung berhenti berdetak. Sejak saat itu hingga Li Yao memulai pencariannya, bahkan 30 detik belum berlalu. Bahkan jika wargot berjalan melewati kecepatan suara dengan kecepatan 400 meter per detik, itu bahkan belum mencapai 30 mil. Jadi kenapa tidak ada yang bisa ditemukan? Bagi Li Yao, hanya petarung level wargot yang bisa membunuh dua pengawal panglima perang tingkat mahir putranya begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melapor. Bagaimana ini bisa? Li Yao tidak berani ragu dan segera memerintahkan, cari semua pejuang panglima perang tingkat lanjut dalam 100 mil. Mencari wargot adalah hak istimewa yang diberikan melalui keanggotaan Istana Wargots. Mencari panglima perang, membutuhkan anggota peringkat S dari aliansi bawah tanah, kata pria tua bersetelan hitam itu. Aliansi Hari memiliki cara untuk mengetahui posisi semua pejuang dan pejuang tingkat panglima perang. Namun, cara aliansi Hari untuk menemukannya agak licik. Jam tangan komunikasi taktis yang mereka jual memiliki rahasia. Karena jam tangan komunikasi taktis mampu melakukan berbagai fungsi seperti mentransfer uang ke rekening bank orang lain, itu terhubung ke kartu petarung dan nomor identifikasi masing-masing. Melalui jam komunikasi taktis, mereka secara alami dapat menentukan lokasi siapapun. Namun, mereka tidak berani mengungkapkan rahasia ini. Begitu mereka mengungkapkannya, jutaan pejuang akan mulai memboikot barang-barang mereka. Meskipun mereka satu-satunya kekuatan yang saat ini menjual jam tangan komunikasi taktis, mereka tidak berani membuat marah publik. Jadi, hanya anggota peringkat S dari aliansi bawah tanah yang diperbolehkan menggunakan fungsi ini untuk mencari petarung yang lebih rendah dari level wargot. Hanya anggota dengan peringkat tertinggi dalam aliansi bawah tanah yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Dan wargot tingkat lanjut, Li Yao, tidak memiliki otoritas seperti itu. Ledakan. Ledakan dilakukan dari jauh. Sebuah bayangan langsung masuk ke dalam auditorium, seorang wanita putih berambut pirang. Namun, wajahnya yang halus agak bengkok dan gaunnya sedikit rusak karena lari cepatnya, dia sebelumnya menghadiri jamuan makan dan, seperti Li Yao, menerima berita kematian putranya. Yao, mata wanita elegan ini merah. Kita bisa mencari sekarang, Li Yao menatap pria tua yang memakai jas hitam, dalam hologram 3D. Namun, pria tua yang memakai jas hitam itu sedang menatap wanita anggun itu. Wanita ini adalah saudara kandung dari Direktur Keluarga Paulinus saat ini, salah satu dari 9 keluarga inti aliansi Hari. Pada saat yang sama, dia juga merupakan wargot tingkat lanjut Venina, Paulinus, julukan Scorpion. Saat ini, dia adalah Direktur Sektor Huaxia Aliansi Hari. Dia peringkat 3 dalam anggota aliansi SDM di Cina, jadi dia adalah anggota peringkat S. Cari. Perintah wanita berambut pirang. Iya, peta holografik besar muncul di depan pria tua yang memakai jas hitam itu. Di tengah peta ada titik merah, yang mewakili lokasi Li Wei. 6 titik cahaya muncul dalam radius 100 mil dari lokasi Li Wei, ada 6 petarung level panglima perang tingkat lanjut dalam radius 100 mil. Selidiki masing-masing, dan tunjukkan masing-masing jarak mereka dari Li Wei, dengan dingin memerintahkan Li Yao. BEEP gelombang hologram sedikit bergetar 2 kali, dan kedua hologram mulai menampilkan sejumlah besar informasi. 6 panglima perang tingkat lanjut, selain 2 pengawal Wei, 4 lainnya berada di kota tanda pagar 003. Wajah Li Yao sangat tidak senang. Dia hanya memiliki 4 tersangka, karena 2 lainnya sudah meninggal. Dari 4 ini, yang terdekat berjarak 20 mil. Dengan kecepatan seorang panglima perang tingkat lanjut,
sangat tidak mungkin baginya untuk berlari sejauh 20 mil dalam 1 menit. Yao, siapa yang membunuh Wei? Aksen Cina wanita berambut pirang itu memiliki sedikit aksen, tapi masih cukup fasih. Cari semua panglima perang menengah. Semua panglima perang pemula, kata Liao sambil mengatupkan giginya. Bagaimana mereka bisa menjadi panglima perang tingkat menengah atau pemula? Wajah wanita berambut pirang itu juga penuh dengan gugup, dengan kalong dan kekuatan yang lain, bagaimana mereka bisa mati untuk panglima perang tingkat menengah atau pemula bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk melapor. Diam. Liao tidak bisa menahan untuk memarahi. Wanita berambut pirang menahan keberatannya. Dalam radius 100 mil, ada 21 panglima perang tingkat menengah, jawab pria tua yang memakai jas hitam itu. Pada peta holografik, 21 lampu yang sedikit lebih redup dari yang lain muncul, ada 21 panglima perang tingkat pemula dalam radius 100 mil. Sekali lagi, titik-titik yang mewakili pejuang level panglima perang level rendah muncul di peta. Kata-kata Liao sepertinya hampir tidak bisa melepaskan giginya, catat semua informasi tentang para pejuang ini, termasuk jarak mereka ke Li Wei. Juga, cari semua petarung level prajurit dan catat informasi mereka juga. Setelah itu, kirimkan ke saya dan Venina. Ya, pria tua itu membungkuk dengan hormat. Liao melirik sejumlah besar titik berkedip di peta. Mereka padat dan hampir tak terhitung. Jelasnya, dibandingkan dengan pejuang yang berlevel panglima perang, ada setidaknya 10 kali lebih banyak petarung berlevel prajurit. Ratusan titik yang berkedip ini cukup terang. Dan salah satu dari ratusan titik berkedip ini, adalah milik Luo Feng. Meskipun Luo Feng memiliki keterampilan seorang panglima perang tingkat pemula, menurut catatan pertempuran dan informasi di kartu petarung, dia masih seorang prajurit tingkat lanjut. Gunakan catatan pertempuran mereka untuk menentukan peringkat mereka. Dan aktifkan satelit untuk merekam posisi Li Wei. Sela Venina. Karena cuaca, rekamannya tidak akan terlalu bagus. Sedangkan untuk rekaman, profesional kami akan menyempurnakannya. Kami akan mengirimkannya dalam waktu setengah jam, kata pria tua berjas hitam itu. Sebenarnya, rekaman satelit tidak sehebat yang dipikirkan orang biasa. Ada banyak batasan. Salah satu yang utama adalah cuaca, yang berpengaruh besar pada kualitas rekaman. Bapak Liao, Direktur Venina, ada 8 panglima perang tingkat lanjut, 21 panglima perang tingkat menengah, dan ratusan panglima perang tingkat pemula dan pejuang tingkat prajurit. Semua informasi telah dikirim, kata pria tua yang memakai jas hitam. Liao dan Venina menundukkan kepala. Foto dan informasi dari berbagai pejuang melintas di jam tangan mereka, dan salah satunya adalah Luo Feng. Tentu saja, sebagai petarung level pejuang, dia sama sekali tidak menonjol. Setelah 3 menit, di atas puncak gunung yang diselimuti cahaya bintang, 2 pesawat tempur berbentuk UFO berwarna biru terbang dan membumbung tinggi di angkasa. Berbunyi. Sinyal membaca, lulus. Baru setelah itu 2 pesawat tempur berbentuk UFO berwarna biru mampu meninggalkan sistem pertahanan kota. Jika sinyal mereka tidak terbaca dan mereka mencoba terbang, kedua pesawat tempur itu akan langsung ditembakkan oleh laser dan dilalap api. Di kokpit, Liao dan Venina sama-sama mengenakan seragam pertempuran. Masing-masing memiliki senjata sendiri, dan wajah mereka sangat tidak senang. Pilot pesawat dan 6 bawahan wargot lainnya tidak berani bersuara. Mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Putra satu-satunya dari pasangan suami istri yang dijuluki Hering dan Kalajengking telah terbunuh. Pasangan ini sama sekali tidak normal. Baik di lingkaran wargot atau di komunitas aliansi bawah tanah, keduanya memiliki pengaruh dan kekuatan yang luar biasa. Yao, bisakah pemimpin gerombolan monster membunuh mereka? Kata Venina sambil mengerutkan kening. Bagaimana mungkin seorang pemimpin gerombolan monster muncul di jalan raya? Dan bahkan jika mereka menemukannya, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengirim pesan? Otot-otot di wajah Liao mulai bergerak-gerak saat cahaya dingin di matanya menyala. Seolah-olah dia baru saja kehilangan segalanya, dia menjadi dingin dan marah seperti serigala yang sendirian. Aku sudah menyuruh Wang Tong di kota untuk pergi dan melihat pemandangan. Saat dia sampai di sana, kita akan mendapatkan gambaran umum tentang apa yang terjadi. Oke, Venina sedikit mengangguk. Jauh di malam musim dingin, angin musim dingin sangat dingin.
Di jalan raya, keempat mayat itu sudah lama berubah menjadi merah tua. Satu bayangan tinggi dan satu kurus, pendek dengan hati-hati menyelidiki kejadian di bawah permintaan Li Yao. Keduanya tepat adalah dua wargot hebat Wang Tong dan Li Kan yang bergegas dari kota. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua lampu biru yang menakutkan terbang dari cakrawala yang jauh dan dengan cepat tiba di jalan raya saat mereka perlahan turun. Hua. Tidak menunggu pesawat tempur turun, salah satu palka pesawat tempur terbuka dan dua bayang-bayang melompat turun dari udara. Mereka tepatnya adalah Li Yao dan Venina. Vulture, Scorpion, Shadow Blade, dan Bear Strength, keempatnya telah bekerja sama beberapa kali. Wargot saling membantu adalah kejadian yang sangat umum. Burung bangkai, maafkan aku, desah Wang Tong. Apa kesimpulannya? Li Yao berusaha menjadi lebih sopan, tetapi itu jelas dipenuhi dengan amarah. Wang Tong tidak repot-repot memperdebatkan nada bicara Li Yao dan menunjuk ke arah mayat, yang bisa saya katakan, sepertinya pekerjaan seorang pembaca roh. Pembaca roh. Li Yao dan Venina sama-sama mengerutkan kening. Tentu saja, kemungkinan tetap musuh sengaja membuatnya terlihat seperti itu agar tidak dicurigai, tambah Wang Tong. Pada saat ini, beberapa pengawal yang lebih tinggi melompat dari salah satu pesawat tempur biru. Dan 5 orang berseragam abu-abu gelap melompat dari pesawat tempur lainnya, semuanya membawa semacam mesin di punggung mereka. Ada 2 wanita, 1 orang Asia dan 1 pria kulit putih dari 5 orang ini. Ada juga seorang lelaki tua pucat. Tidak ada orang lain yang diizinkan di tempat kejadian, perintah orang tua itu. Mulai. 4 lainnya tiba-tiba membuka benda yang mereka miliki di punggung mereka dan mengeluarkan segala macam sensor dan detektor saat mereka mulai menyelidiki pemandangan itu sedekat mungkin. Waktu berlalu 1 detik pada satu waktu. Li Yao dan Venina hanya bisa menunggu dalam diam. Wang Tong dan Li Kan saling pandang, keduanya tidak tahu harus berkata apa. Herring dan kalajengking sangat terkenal di seluruh dunia. Selain keberadaan yang telah melampaui level wargot, hampir tidak ada orang yang bisa menekan pasangan ini. Dan dengan kepribadian mereka yang sudah kejam, tidakkah mereka akan membalas kematian putra satu-satunya mereka? Tuan dan Nyonya, membungkuk orang tua pucat itu dengan hormat, kita sudah mendapatkan hasil, silakan lihat mereka. Li Yao dan Venina, dan bahkan Wang Tong dan Li Kan berjalan mendekat. Sebuah notebook ada di sana dengan simulasi sudah di layar. Orang tua pucat itu berkata, petarung tua dan petarung putih ini mungkin mati dalam sekejap. Mereka mati dengan cara yang persis sama, sesuatu menusuk kepala mereka dari belakang. Pejuang Parubaya dan Tuan Muda Li Wei ini juga meninggal pada waktu yang hampir bersamaan. Petarung kulit putih itu meninggal lebih lambat dari petarung tua. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua pucat itu mengetuk layar simulasi. Tiba-tiba, simulasi dimulai. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah 2 lampu yang sepertinya menembus kepala veteran tua bernama Liu dan orang buas putih itu. Setelah itu, 2 lampu menembus Panya dan Tuan Muda Li Wei, memenggal kepala mereka. Ya, mengangguk Wang Tong, aku juga sudah memeriksanya. Petarung tua dan petarung kulit putih mungkin belum bisa merespon ketika mereka mati. Adapun Li Wei dan pria Parubaya, mata mereka dipenuhi dengan kengerian, jelas, mereka menyaksikan pemandangan itu. Orang tua pucat itu melanjutkan, kami telah menyelidiki sekeliling dan 100% yakin bahwa tidak ada pemimpin gerombolan yang lewat. Menggunakan jejak kaki di sekeliling dan posisi kaki korban, petarung tua, petarung kulit putih, dan petarung Parubaya ini mungkin menyerang menuju titik yang sama. Itulah mengapa mereka tidak bisa merespon serangan dari belakang. Orang tua pucat itu mengetuk layar dan sesosok pria muncul. Li Yao dan Venina sama-sama berjongkok di samping tubuh Li Yao. Kepala dan tubuh Li Wei sudah terhubung, dan matanya jelas masih sok. Saya sudah memeriksanya. Setelah 30 detik kematian Wei, tidak ada wargot yang berada dalam jarak 100 mil. Petik 2. 1 menit setelah kematian Wei, ada 4 panglima perang tingkat lanjut, yang terdekat berjarak 25 mil. Kata Li Yao dalam-dalam, jadi pembunuhnya pasti menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan seseorang ditentukan oleh rekor pertempuran mereka. Meskipun beberapa orang yang sangat kuat telah membunuh monster yang sangat kuat, mereka memberikan semua pujian kepada sekutu mereka. Tanpa catatan pertempuran, peringkat keterampilan mereka secara alami akan rendah. Itu satu kemungkinan.
Pembunuhnya adalah petarung biasa dengan rekor pertempuran rata-rata yang kekuatan sebenarnya adalah Wargot. Kemungkinan kedua, pembunuhnya adalah pembaca roh yang menyembunyikan identitasnya sebagai pembaca roh. Seorang pembaca roh 2 tingkat di atas tingkat kebugarannya, jadi orang ini bisa menjadi panglima perang tingkat pemula atau menengah. Tentu saja, kami tidak mengabaikan kemungkinan bahwa orang ini benar-benar pandai menyembunyikan keahliannya dan hanya muncul sebagai petarung level prajurit. Kata Liao rendah. Masih ada kemungkinan ketiga, pembunuhnya adalah salah satu musuhku, seorang pejuang Wargot yang kuat. Dia tidak memakai jam tangan komunikasi taktis, jadi saya tidak bisa menemukannya. Wargot biasanya sering berbagi informasi, jadi cukup banyak dari mereka yang tahu tentang rahasia di balik jam tangan komunikasi taktis. Mereka terlalu malas untuk memberitahu orang lain. Ketika mereka menjalankan misi rahasia, mereka tidak memakai jam tangan komunikasi taktis mereka. Diam. Di samping mayat Li Wei, hanya Liao yang berbicara. Mata Venina basah oleh air mata, dan Wang Tong serta Li Kan menjaga jarak. Tidak peduli siapa, saya tidak akan pernah memaafkan orang yang membunuh anak saya. Sebarkan berita kematian Wei ke seluruh dunia dan beritahu setiap pejuang, kata Venina. Aku, Venina Paulinus, akan memberikan semua penghasilanku tahun ini, hadiah 100 miliar, kepada siapa saja yang dapat mengetahui siapa membunuh anakku dengan bukti yang cukup. Petik 2. Saya tidak percaya bahwa orang ini tidak memiliki keluarga atau teman. Selama dia mengatakan ini kepada seseorang, selama dia mengucapkan sepatah kata pun dalam mimpinya atau saat mabuk, selama dia secara tidak sengaja membiarkannya keluar dalam keadaan apapun, maka, bahkan teman terdekatnya pun mungkin tidak menyimpan rahasianya. Hadiah 100 miliar. Aku akan membuatnya tidak bisa tidur nyenyak lagi jika dia tidak sengaja menggumamkannya. Aku akan membuatnya tidak bisa minum alkohol lagi. Aku akan mengisi hidupnya dengan horor dan ketakutan. Mendidih Venina. Wang Tong dan Li Kan sama-sama menarik napas dalam-dalam. 100 miliar. Bounty raksasa ini bahkan dapat memobilisasi keberadaan Wargot yang tak terkalahkan. Ketahuilah bahwa bahkan monster level kaisar yang legendaris bahkan tidak bernilai 100 miliar, jadi ini adalah hadiah astronomi. Dengan uang sebanyak ini, Anda bisa langsung menikmati semua kesenangan di dunia. Segala macam jaringan informasi dan kekuatan akan mencari pembunuhnya demi karunia ini.